Sering gak sih Anda merasa, aduh kok stres terus ya? Terus gampang banget ke distract, susah fokus gitu. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Sumber-sumber dari Harvard Business Review yang kita bahas ini nunjukin kalau ini tuh masalah umum banget sekarang. Iya, betul. Dan hari ini kita mau coba gali nih, gimana caranya kecerdasan emosional, khususnya kesadaran diri atau self-awareness, sama latihan mindfulness, bisa jadi kunci buat keluar dari lingkaran ini. Fokusnya itu gimana pakai self-awareness buat bener-bener nyasar ke akar masalah stresnya. Wah, menarik tuh. Jadi bukan cuma ngatasin gejalanya aja ya, tapi langsung ke akarnya. Oke deh, yuk kita bahas lebih dalam nih. Gimana mindfulness dan kesadaran diri ini bisa bantu kita lebih fokus, lebih tangguh, dan ya itu tadi, mutus siklus stres dan distraksi. Sip. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, mindfulness. Sumber-sumber Anda kan banyak banget bahas ini. Intinya sih, kesadaran penuh di momen sekarang. Gampangnya, kita sadar sama apa yang lagi terjadi, tapi, nah ini penting, tanpa ngejudge pikiran atau perasaan yang muncul. Oke, sadar tapi nggak menghakimi. Iya, beda banget sama kalau kita kayak, ya jalan otomatis aja gitu. Mindlessness istilahnya. Paham. Terus gimana cara kerjanya secara praktis? Maksudnya di tengah kerjaan numpuk, tekanan sana-sini? Manfaatnya langsung terasa kok. Artikel-artikel itu nyebutin misalnya, fokus kita jadi lebih baik. Jadi lebih bisa nahan godaan buat ngecek email melulu yang suka mecah konsentrasi itu kan. Oh iya, bener banget itu. Ganggu banget. Selain itu, kita juga jadi nggak terlalu cepat nilai orang lain. Nggak gampang mikir negatif gitu. Ini jelas ngurangin stres kalau pas interaksi sama orang lain. Terus kita jadi bisa lihat lebih banyak kemungkinan. Nggak cuman mentok di ini benar, itu salah, atau ini baik, itu buruk. Perspektifnya jadi lebih luas. Wah, itu perubahan cara pandang yang lumayan ya. Ada lagi nggak manfaat lainnya? Ada. Salah satu artikel malah bilang itu bisa bikin lebih karismatik dan ngurangin rasa nyesel. Hah? Kok bisa? Ya karena kita jadi lebih sadar pas bertindak. Tahu kenapa kita lakuin sesuatu. Bukan cuma ngikut arus atau karena kebiasaan aja. Jadi lebih nyambung sama diri sendiri. Terus, ini ada bukti ilmiahnya juga loh. Penelitian nunjukin kalau latihan mindfulness itu secara fisik bisa ngubah otak kita. Bagian otak yang buat ngatur emosi sama fokus itu jadi lebih kuat. Wah, sampai ngubah otak secara fisik ya? Iya, makanya ini udah bukan lagi sekedar nice to have, tapi udah jadi kebutuhan penting. Must have. Keren banget. Nah, kalau mindfulness ini latihannya gimana? Hubungannya sama kesadaran diri yang tadi disebut jadi kunci buat lawan akar stres. Jadi gini, mindfulness itu alat buat ngelatih kesadaran diri. Dengan latihan itu, kita belajar buat ngamatin pikiran dan emosi kita tanpa langsung kepancing kita. Salah satu sumber nyebutnya emotional agility, kelincahan emosional. Jadi, kita bisa ngenalin perasaan sulit kayak marah atau cemas, kayak contoh si Jeffrey atau Cynthia di teks itu, tapi nggak terus dikendalikan sama perasaan itu. Emotional agility, kelincahan emosional ya? Betul. Kesadaran inilah langkah pertamanya buat mutus siklus reaksi stres yang otomatis itu. Langsung ke akarnya. Oke, jadi kita akui emosi sulit itu tanpa dikuasai. Konsepnya kuat sih nih. Tapi pas lagi panas-panasnya nih, gimana caranya kita navigasi biar nggak balik ke pola lama lagi? Ada saran dari sumbernya? Nah, kuncinya, menurut bacaan Anda itu, kita perlu pegang teguh nilai-nilai inti kita, values kita. Nilai-nilai inti? Maksudnya? Iya, nilai-nilai yang benar-benar penting buat kita. Itu bisa jadi kayak kompas pas lagi emosi bergejolak. Jadi, tindakan kita dipandu sama nilai itu. Bukan cuma reaksi sesaat aja. Kita jadi lebih purposeful gitu. Oke. Jadi nilai itu kayak jangkar ya pas lagi badai. Terus kesadaran diri ini berarti juga nyadarin kelemahan kita dong? Tentu, termasuk ngenalin blind spots. Area di mana kita ngerasa udah oke, tapi ternyata orang lain lihatnya beda. Kayak contoh eksekutif si Potrindok itu, yang kaget waktu tahu koleganya nggak percaya sama dia. Dia nggak sadar efek perilakunya. Oh iya. Terus yang menarik lagi, salah satu artikel nyinggung soal paradoks kekuasaan. Makin berkuasa, kadang empati bisa makin turun kalau nggak hati-hati. Ini semua bagian dari self-awareness yang penting buat kelola interaksi dan ujung-ujungnya stres juga.
Paham. Jadi self-awareness bantu kenali pemicu internal, nilai kita, sama blind spots juga. Oke, kita balik lagi ke efek langsungnya ke stres nih. Gimana mindfulness secara praktis bantu ngurangin stres dan bangun resilience, ketahanan? Salah satu cara praktisnya itu, kita jadi bisa secara sadar ngetes keyakinan-keyakinan yang bikin kita overwhelmed. Tahu kan, pikiran kayak, wah cuma gue nih yang bisa ngerjain ini. Atau kalau bukan gue pasti berantakan semua. Hahaha, iya, sering banget mikir gitu. Nah, latihan mindfulness itu bantu kita ngambil jarak sedikit. Ngelihat asumsi itu lebih objektif. Bener nggak sih kayak gitu? Ada teknik cepatnya nggak yang bisa langsung dipraktekin gitu kalau lagi hektik banget misalnya? Ada. Sundernya nyebut latihan pernafasan perut yang simple. Semacam micromeditation gitu. Cuma beberapa menit, tapi efeknya bisa langsung kerasa buat balikin kesadaran saat itu juga. Biar lebih tenang dan fokus lagi. Micromeditation ya? Oke, noted. Terus, satu lagi nih, yang penting banget, dari salah satu artikel soal resilience. Jadi ketahanan itu bukan cuma soal gimana ya, bertahan, ngelewatin tekanan aja. Tapi juga soal mengisi ulang energi secara strategis. Mengisi ulang, maksudnya gimana tuh? Otak kita itu butuh istirahat beneran dari stimulasi tinggi. Kadang kita pikir udah istirahat, udah berhenti kerja, tapi terus malah buka sosmed atau baca berita berat. Itu sama aja nguras mental, nggak recharge. Jadi perlu jeda yang benar-benar nyegerin. Wah, bener juga ya, mengisi ulang bukan cuma bertahan. Jadi latihan mindfulness yang rutin itu kayak ngebangun otot buat bisa recharge secara strategis gitu. Persis. Penelitian yang dikutip itu nunjukin ada pergeseran aktivitas otak jadi lebih tangguh, lebih cepat pulih dari stres kalau latihannya rutin. Dan ini juga berlaku lepas lagi interaksi yang sulit sama orang. Kalau kita lebih sadar diri sebelum bereaksi, komunikasinya bisa lebih netral. Bahkan bisa ngenalin kalau lawan bicara lagi pakai taktik agresif, jadi kita bisa kelola situasinya lebih baik. Satu sumber malah bilang kalau kasih sayang, compassion, ke diri sendiri atau ke orang lain pas ada kesalahan, itu seringnya lebih efektif daripada cuma bersikap keras. Oke. Jadi kalau dirangkum dari pembahasan kita soal sumber-sumber ini, jelas banget ya kalau kecerdasan emosional, terutama mindfulness dan kesadaran diri ini, bukan bakat, tapi skill. Keterampilan yang bisa dilatih. Dan ini penting banget buat ngelola stres sama distraksi sehari-hari. Langsung ke akarnya, bukan cuma di permukaan. Betul. Intinya itu bukan buat hidup tanpa stres atau tanpa emosi negatif sama sekali. Ya, nggak mungkin juga kan? Tapi lebih ke membangun hubungan yang beda sama pengalaman-pengalaman itu. Hubungan yang didasari kesadaran, pilihan yang disengaja, dan tetap pegang nilai-nilai kita. Nah, itu cara buat mutus siklus reaktif terhadap pemicu stres. Membangun hubungan yang berbeda ya, bukan menghindari. Menarik. Nah, kalau gitu mungkin ada satu hal kecil nih yang bisa Anda coba hari ini. Gimana kalau Anda coba amati aja satu pikiran atau satu reaksi emosi pas lagi muncul? Nggak usah dinilai baik atau buruk. Cuma diamati aja sebentar, dengan rasa penasaran. Terus, lihat apa yang terjadi.